Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perasaan wabarakatuh. ada setrumnya kan? Iya benar. Allahu Akbar. Jadi tambah kurang gitu. Ya, kalau setrum perempuan beda lagi. Setrumnya kaget. Ajaran Pak. Krik-krik. Kena bibir. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat wassalatu wassalam la sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad alladzi ayyada bil mu'jizati ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa tanabul munkarat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau kayaknya ngantuk dikit. Begitu jauh panggilan bintek ngurus anak pemerintah. Ada jam 2 datang dari sini ke Cipanas jam 8 kan bosen ya. Ya tahu bintek ngurusin anak mah saya mah Pak udah kenyang ada 5. Jauh-jauh kirain saya mau dapat hadiah. Baik, dan khusus yang saya hormati Bapak Ustaz Yudi, kemudian mohon maaf para saudara dan orang tua kami, bil khusus semua yang hadir, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik saudara sekalian yang mohon maaf banget saya tidak bisa menyebut, menata, mengabsen satu persatu, namun semuanya tidak mengurangi rasa takzim, rasa mahabbah dan rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya dengan langkah kita datang untuk taklim bersama, pertama bisa silaturahmi, insya Allah kedua bisa mengaji, yang mudah-mudahan semuanya meraih kemenangan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang tentunya anak-anak kita juga tahu bahwa besok 17 Agustus bahkan 17 Agustus. menghafal nyanyinya udah lama juga. Betul. Kemudian yang wajib kita ingat adalah, dan ada yang wajib kita laksanakan bertepatan semuanya dengan 17. Ada yang setiap hari 17 rakaat dari subuh sampai isya. Itu yang wajibnya, yang sunnah kalau mau ditambahin lebih dari itu. Tapi yang wajibnya jumlahnya ada 17 rakaat, enggak boleh ditinggal. Kecuali perempuan lagi datang haid, lagi datang bulan, ada yang biasa 1 hari 1 malam, ada yang 7 hari 7 malam, ada yang aksar banyaknya 15 hari 15 malam gratis, nggak perlu sholat itu Mbak ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau lebih dari 15 hari sampai 16-20 ke sana, itu namanya istihadah, ada darah karena memang ruksak atau ada penyakit di rahim, yang tetap wajib terus sholat. Cuma cara niat wudhunya yang beda. Kalau niat wudhu sehari-hari nawaitul wudhu alirafil hadas dan selanjutnya, tapi itu wanita karena hadasnya seperti itu, nawaitul wudu'a li istibahati sholat, saya niat berwudu yang membolehkan sholat perdu karena Allah. Sebab sholatnya itu bisa aja di dalam sholat mengalir yang namanya datang bulannya. Jadi bedanya niatnya waktu wudunya. Jadi wudunya beda, niatnya seperti itu. Kalau perempuan lagi datang bulan lewat daripada waktunya. Nah, kalau bapak-bapak alasannya, iya Jumat, oh saya lagi datang bulan, lagi tanggung bulan kalinya. Nah, nggak ada tuh. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak saudara sekalian, sedikit menyinggung tentang yang kebiasaan di kita.
Sebab di kampung ini ada yang bahasa 1 bulan saya haid, 1 bulan saya datang bulan. Maka 1 bulan dia nggak melakukan sholat. Padahal ada waktu-waktu tertentu haid itu enggak melebihin dari 15 hari. Ya yang pegel bukan hanya perempuan ke 15 hari, laki-laki juga pegel pasti ya. Nah Bapak dan sekalian, oleh karenanya kata Nabi kita dalam sebuah sabdanya, tubu ilallahi qabla antamutu, bertobatlah yuk kita bersama-sama sebelum datang waktunya ajal sampai kepada kita. Yang kedua, wabadiru bi'amali sholihat qabla antas sagilu, buru-buru kita cepat-cepat untuk melakukan kebaikan sebelum kita disibukkan dengan diri kita sendiri. Bagaimana disibukkan dengan diri kita sendiri? Pak yuk ngaji, Bu ngaji, ini saya udah nggak bisa jalan, ini kalau duduk udah nggak kuat, sholat yuk, sholat saya udah nggak bisa diri. Nah itu apa artinya? Sudah disibukkan dengan dirinya sendiri sehingga mau melakukan kebaikan pun sudah repot. Sehingga Nabi pesan dari jauh-jauh, ayo lakukan kebaikan sebelum kita disibukkan dengan diri kita sendiri. Kalau sudah sibuk dengan berbagai macam penyakit yang ada di diri kita, cuman hanya ada keinginan tapi berat, sulit untuk melakukan kebaikan. Baik, kita lanjutkan Bapak dan saudara sekalian. Yang kedua, ada yang perlu kita ingat juga, 17 Ramadan. Ada di dalam Ramadan, 17 Ramadan, riwayat nuzulul Quran, diturunkannya ayat suci Al-Quran pada 17 Ramadan dulu, sehingga dikenang sampai sekarang. Yang ketiga yang diingat sama kita adalah 17 Agustus, insya Allah. Dari berbagai macam lomba, yang penting jangan keluar dari rel-rel yang sudah merusak akidah anak-anak kita. Karena bukan anak-anak aja Pak, kadang-kadang ibu-ibu juga ikut ya. Yang paling nggak senang saya itu balon itu, balon diaduk di perut atau di hidung gitu ya. Nggak usah itu kan. Kalau tanjat pinang nggak boleh, tanjat pinang dari dulu bukan sekarang. Apa maksudnya? Kalau dulu biasanya pinang dulu baru ditanjat. Kalau ditanjat dulu baru dipinang itu yang nggak boleh ya. Iya. Kalau sekarang kan orang nyebutnya tanjat pinang, harusnya pinang panjat ya. Nah kalau panjat pinang nggak boleh. Baik Ibu dan Bapak saudara sekalian, ya. itu yang perlu kita ingat. Ada yang wajib kita laksanakan, yaitu 17 rakaat sehari semalam. Ada 17 Ramadan, nuzulul Quran, ada 17 Agustus. Nah makanya disebutnya Dirgahayu. Mungkin kalau di sana Palestina belum ada Dirgahayu ya. Apa sih itu Dirgahayu? Kata saya panjang usia kali ya, panjang usia Republik Indonesia. Ya kita kan karena sering lihat baca aja spanduk, sebetulnya apa sih itu Dirgahayu gitu. Cuman menurut saya belum buka komus dalam HP gitu ya. Biasa komus dalam HP. Dirgahayu itu panjang umurnya lah gitu Indonesia. Mungkin kalau untuk di sana Israel belum punya Dirgahayu Palestina karena masih belum panjang. Ibu dan Bapak saudara sekalian, insya Allah kata Sayyidina Ali, selama masih ada yang 4 golongan dunia ini masih teguh, masih aman, tetap jaya dan abadi. Yang pertama adalah madamal agniya la yasqaluna. Selagi pertama paku bumi itu ada orang kaya yang tidak kikir, dia peduli kepada fakir miskin yatim piatu, bangunan sarana-sarana ibadah
maka selama dia masih peduli seperti itu, maka insya Allah lingkungan itu, negara itu masih akan tetap jaya dan abadi. Yang kedua, kata Sayyidina Ali adalah madamal fuqara la yastakbiruna bima lam ya'lamu. Yang kedua menjadi paku bumi ini adalah selagi ada orang fakir tapi dia tidak sombong dengan kefakirannya. Artinya apa? Udah fakir sombong ya, kira-kira repot ya. Kalau kaya sombong, pantas juga kali ada yang disombongin. Nah ini orang fakir sombong. Kalau ini belum ada, enggak ada, insya Allah dunia ini tetap, kata Sayyidina Ali, masih tetap teguh. Yang ketiga ada lagi, yaitu pakunya bumi. Sedotan tuh. Seseorang mengambil dunia tapi tidak meninggalkan akhirat, gitu ya. Nah, boleh dunia dikejar, kata Nabi kita. Ketika kita mengambil dunia, kita seakan-akan hidup selamanya. Semangat berangkat habis subuh, balik ke rumah sampai ba'da maghrib. Kita mengambil dunia, tapi waktu yang telah ditentukan jangan ditinggalkan. Nah itulah sebagian kata Nabi, ad-dunya matiyah, dunia ini bagaikan kendaraan yang bisa menyampaikan kepada akhirat. Jadi dunia ini tergantung yang ngebawanya, bisa menjadi jembatan nyampe ke akhirat. Nah tinggal kita menggunakannya. Nah, kemudian yang keempat adalah biadlil umara. Insya Allah ketika pemimpin kita, enggak usah jauh-jauh dah ke negara, kita enggak tahu ya. Pemimpin kita di lingkungan kita bisa berbuat adil kepada semua lingkungannya, insya Allah lingkungan tersebut akan damai, akan tentram, akan aman. Nah, baik Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, insya Allah apa yang dikasih Bang Yudi atau Pak Ustaz Yudi tadi rupanya kecil, nanti akan besar manfaatnya buat kita, baik di dunia, terlebih nanti pahalanya akan diperlihatkan ketika sakaratul maut. Insya Allah pahala kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kita anggap biasa aja itu kita baca, padahal nanti besar kebaikannya. Jadi Ustadz itu mengasih kepada kita yang terbaik buat kita. Kita nggak pernah menyangka nanti ternyata yang dikasih itu besar manfaatnya. Padahal sekarang kita anggap biasa-biasa aja. Seperti ada di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, makomnya adanya di Mekah. Selagi masih ada di Banten, di Tanah Hara, ada suatu kampung yang kampung itu ada terjadi rampok. Enggak aman sapi, enggak aman kambing, bahkan orangnya pun dibunuh. Akhirnya komandan kebingungan untuk mencari rampok tersebut. Datanglah kepada Syekh, Imam, di kampung saya ada terjadi rampok, baik itu kerbau, sapi, kambing, bahkan orangnya pun dibunuh. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mendapatkannya orang tersebut? Kata Syekh Nawawi, dikasihnya pel. Pel apa ini? Dibaca ini pel buang-buang air. Aneh kan? Kok orang minta keamanan seperti itu dikasihnya pel berak? Kata orang kampung ya. Pel buang-buang air, enggak masuk ke otak komandan. Kok orang minta aman ini dikasihnya pel buat pelancar buang air? Enggak nyampe ke pikiran dia. Yaudah balik, udah balik. Begitu balik dalam perjalanan, itu komandan mules perutnya karena habis minum obat pelancar buang air. Berhenti, ada kali besar. Begitu dia berhenti, mau apa komandan, saya buang air nggak tahan. Begitu dia nongkrong, kelihatan kelip ada lampu rokok.
wah muasalah ini maling rampok nih diamnya di pinggir kali tempat gelap. Ternyata buang airnya nggak sampai diselesaikan, langsung sergap tangkep. Ternyata betul bahwa itu rampok yang ada di pinggir kali itu. Rampok itulah yang biasa merampok di kampung yang sangat buas. Tadinya belum kepikir sama komandan, kok disuruh nangkep perampok dikasihnya obat teh, pengen buang air. Ternyata dengan wasilah dia buang air, ketemulah dengan perampok itu. Nah kita tadinya nggak mengerti ya, kita belum mengerti. Baca salawat kepada Nabi tadi dengan lain marhaba, nanti akan kita lihat manfaat yang besar buat kita. Terlebih di dunia juga, di akhirat nanti akan ketemu hasil pahala salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan saudara sekalian, jadi kalau yang baik mah kalau dikasih sama orang alim, meskipun otak kita belum nyampe, ambil baik. Ada kita ziarah ke Jampang Serade, kalau jarah sono dikasihnya paku bengkok, ada paku, ada kayu. Kata yang bawa paku, buat apa ini paku ya? Udah bawa balik. Ternyata di saat-saat tertentu ada orang yang berangkasnya itu kehilangan kunci. Jadi siapa yang bisa membuka berangkas ini akan diberi hadiah yang sangat besar. Semua berusaha, ada yang baca alam tarot lain sebagainya, digetok nggak bisa. Dia ingat dulu kali ini ada manfaat yang dibagi, dikasih paku bengkok sama orang alim. Begitu ditojopin, pakunya langsung terbuka. Nah jadi itu nggak disangka segitu kecilnya, tetapi ada manfaatnya buat diri dia, menguntungkan. Itu sekilas ya Pak ya, sekilas. Jadi meskipun belum nyampe pikiran kita, tapi itu baik, ambil dan kita yakini semuanya itu akan ada manfaatnya buat kita selagi itu baik. Baik Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ada 4 tadi. Kemudian juga ada sesuatu yang diberikan meskipun kita belum paham, kalau dari orang yang baik maka kita ambil. Bapak dan saudara sekalian, yang penting adalah yang pertama harus ditumanin. Tahu nggak tuman Pak? Bukan kuman. Tuman itu dibiasain ya. Sekecil-kecilnya di dalam Islam ini sudah diatur. Baik dalam urusan bergaul, urusan rumah tangga, urusan berusaha, urusan sampai wafat, Islam sudah mengatur. Yang penting kita biasain, kata Bapak Encama, yang penting kita tumanin. Nah, apa sekecil-kecilnya di dalam Islam kalau kita biasain, kalau kita tumanin akan jadi ibadah yang besar. Sebab kita sudah bisa tapi enggak tuman, udah biasa tapi enggak dibiasain. Apa contohnya ibadah yang sekecil-kecilnya? Yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau melakukan kebaikan. Makan aja anak kita mau udah hafal, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Anak kita pada hafal, kita udah hafal lebih dulu, tapi kita begitu mau makan lupa, nggak dibaca bismillahnya. Ingat-ingat ketika sudah makan merasa kenyang, keluarlah baru eling kita alhamdulillah. Nah, sekecil-kecilnya kita makan itu disunahkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau tidak baca Bismillah apa tidak kenyang? Pasti kenyang. Kalau porsinya mencukupi, cuman berkahnya belum tentu. Dalam wasiatul Mustafa Sayyidina Ali, Rasul wasiat kepada Sayyidina Ali seperti itu. Kalau kita yang baik tidak diawali dengan Bismillah, yusyarikuhu syaitan, maka setan akan memikut, akan ngebonceng, akan menemani di waktu kita makan. Kalau sudah makan ditemani dengan syaitan, maka yang kita makan jadinya kurang berkah.
perutnya kenyang, sehat, tapi males mendorong untuk ibadah pada Allah. Nah, kalau kita bikin anak lupa bismillah, dicampurin yusarikuhu minasyaiton, setan pun akan ikut andil lagi. Jadi kalau anak kita nauzubillah rada sulit dikasih taunya, diajarinnya, kita jangan terlalu tinggi menyalahkan anak. Kita lagi bikinnya lupa bismillah apa enggak gitu ya. Nah, kita kembalikan sama diri kita juga. Nah, ya kan susah ngulanginnya lagi. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, bismillah penting. Yang penting bismillah itu jangan ketika melakukan sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram, maka bismillahnya pun menjadi haram baca bismillahnya. Contoh, ayam itu halal, tetapi kalau ayam bukan ayam kita, yang di kandang orang yang belum dibeli atau di pohon kita ambil, maka bismillahirrahmanirrahim, maka hukum bismillahnya bacanya haram, sebab ngambilnya haram hukumnya gitu ya. Nah, baik Bapak dan saudara sekalian, satu, dibiasain mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita mau tidur ada, begitu tidur bismillahnya lupa, bismika Allahumma ahyanya lupa, mau tidur mikirin si fulan udah nambahin lagi baik kontrakannya satu, yang satu lagi udah kebeli lagi baik motor ganti lagi, mikirin dunia orang. Akhirnya begitu kita tidurnya mimpinya nggak enak, awak bangun pada sakit, karena sebelum tidurnya kita mikirin sebagian banda orang. Nah, maka hendaklah kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, Bapak dan saudara sekalian, bangun tidurnya ada lagi as-salatu warahmatullahi, ya tak bangun alhamdulillah. Kata yang sepintas kan as-salatu warahmatullahi itu kan sholat itu lebih baik daripada tidur, artinya tidur baik lah, nggak sholat. Jangan begitu ya. Kalau dalam Alfiyah ceritanya ajilu bisolah, bersegeralah untuk melakukan sholat subuh gitu ya. Nah, kalau menurut Mantek bahwa sholat yang setelah tidur itu lebih baik. Nah, jadi maksudnya apa? Sholat subuh gitu ya. Karena subuh itu biasanya kita masih senang untuk tidur, kecuali perempuan. Begitu udah terdengar azan, udah sibuk. Satu, menyiapkan air matang, cuci piring gitu ya. Selanjutnya makanya saya yang penting jangan disuruh sama perempuan. Begitu jam 1 udah rapiin itu, dia lihat banyak cucian piring, ya kita rapiin. Dia bangun subuh enak tuh udah bersih. Tapi kalau saya disuruh, saya nggak mau. Kalau niat sendiri, pasti mau. Nah itu ya, biasain. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan semua yang baik. Ikhlas, ibu-ibu nyuci ya zaman sekarang udah nggak digiles ya Bu. Ceburin dalam apa Bu? Mesin cuci gitu. Nah, hadis Rasul, siapapun itu perempuan yang menyuci pakaian suami, maka setiap pohon yang kena senter matahari semuanya beristighfar untuk perempuan tersebut, dimohonkan ampun. Amin ya robbal. Atau Pak sekarang makan meres enggak ada pengeringnya gitu ya. Ada lagi ya, tapi entar kan dijemur dikiprat-kipratin gitu ya. Nah itu semuanya, semua kecipratan yang tersenter matahari, ampunan buat ibu-ibu kita. Periksain dulu ya, itu periksain, nanti mau dicuci ada bakonya, ada rokoknya, terlebih ada duitnya. Nah jangan bilang ini mah udah hadiah saya gitu ya. Nah ditanyain nggak tahu, jangan tuh, jadi penggelapan uang tuh nantinya. Kalau Syekh Samsudin itu penggandaan uang atau narik uang gaib gitu ya. Terlalu jauh kita, biarinlah
Kalau kita mau tarawih di sana itu bulan puasa kemarin ya 50.000 seorang. Makanya orang banyak banget tuh. 50.000 seorang sampai jalan-jalan orangnya ribuan ya. Kedua siapa kira-kira? Kita mau yang real aja ya. Pagi-pagi ada yang bikin pohonan, bapak cangkul, udah itu aja. Nah, ibu, bapak dan saudara sekalian, ikhlas dalam melakukan semua ibadah, baik ibadah ucapan, ibadah hati, ibadah dalam rumah tangga. Dulu di zaman Nabi Sulaiman ada 2 hewan. Satu hewan musang, tahu bu musang? Kalau di sini luwak. Yang kedua curut. Pertama musang datang ke Nabi Sulaiman. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Ada apa musang? Enggak, saya mau ziarah aja ke Nabi. Ya udah, hidup kamu berkasan. Udah. Begitu di perjalanan ketemu sama curut. Musang dari mana? Saya habis ziarah sama Nabi Sulaiman. Pantes kamu wangi beras ketan. Pulang ziarah ya? Iya, pulang silaturahmi. Nah, akhirnya curut juga mau ziarah. Pengen wangi kayak dia. Nah, begitu datang, Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Ada apa curut? Sengaja saya pengen datang ke sini silaturahmi. Pengen ini didoain. Terlalu banyak. Apa yang dia bawa? Dia akhirnya bawa dari isi roh dari silaturahmi itu yang dia bawa adalah bau tai ayam. Tai lotok di sini. Tai ayam. Kenapa? Sebab dia mah datang ke situnya nggak ikhlas. Nah, jadi hasilnya beda dengan musang. Jadi judulnya ketika kita melakukan sesuatu yang baik diiringi dengan ikhlas, maka nanti buahnya akan lebih baik, lebih bagus, lebih manfaat, lebih berfaedah buat kita. Ibu, bapak, saudara sekalian, malam minggu aturan kita lihat sinetron apa gitulah misalnya gitu ya, yang kita senengin apa itu nggak tahu udah saya sama TV. Ada aja ya dari mulai jam 7 ini habis, ntar babak kedua ada lagi, yang ketiga ada lagi, baru ngantuk. Tapi ibu korbanin tuh semua ditinggalin untuk melangkah ke tempat taklim, ke tempat silaturahmi, sekaligus kita mengaji, maka diganti langkah demi langkahnya 1000 kebaikan dan 1000 keburukan dihapuskan. Amin ya Allah ya Rabbal. Duduknya di dalam majlis taklim itu ibarat orang salat sunnah 1000 rakaat. Faedah yang kedua, bagaikan mengantarkan atau menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, bagaikan dia melepaskan 1000 orang yang punya utang motor. Ya kalau Abid mah nggak ada sekarang ya. Nah, kalau yang utang motor atau mobil banyak, tuh bagaikan orang duduk majlis taklim itu membebaskan orang yang punya kreditan motor 1000 motor. Masya Allah kalau ada, enak amat tuh ya. Nah, itu pahala saking besarnya. Nah, oleh karenanya kita lihat al-jannatu hufat bil makarih wan naru hufat bisahawat. Biasanya kalau jalan menuju surga, menuju ridhonya Allah, itu biasanya dibungkus dengan rasa kemalasan. Males amat ya. Begitu keluar dari rumah, wah hujan lagi nih, gerimis. Mungkin nggak jadi ya, gerimis. Begitu mau ada otek, begini gerimis. Ntar berhenti ini mah sedikit. Nah, giliran ngaji mau pak, jangan-jangan banyak ntar. Begitu mau ada otek, begini dikit ini bentar berhenti. Nah itu beda lagi ya. Nah ajakannya biasanya dibungkusnya dengan rasa nafsu ketika sesuatu maksiat. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Mudah-mudahan berkelanjutan kita niatkan silaturahmi, kita niatkan untuk sama-sama mengaji yang buahnya mudah-mudahan jadi ampunan buat kita semua. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi bisa memberkahkan usia dan bisa untuk menambah milik rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doain bapak-bapak kita
yang sedang berusaha, anak kita mungkin yang berusaha, ada yang belajar, diberikan semuanya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang doain di rumah, suami yang berusaha, 1 kali ibu doain bapaknya, itu sama dengan 10 kali berdoa. 1 cuma, tapi dibandingkannya sampai seperti 10 kali. Begitu ibu habis doa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahnya ini surat Waqiah, suami saya yang lagi usaha, anak saya yang lagi usaha, atau anak saya yang belajar, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan semuanya. Idza waqatil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah fasabbih bismi rabbikal azim. Sunnah ditambahin Subhana rabbiyal azim, sadaqallahul azim. 3 ayat ya. Ya udah kalau panjangan kan semua. Nah, gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih pengen ketemu lagi Agustus yang akan datang dalam keadaan sehat yang sempurna, rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Rupanya dari saya mohon maaf banget. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang berkenan, kurang bermakna. Yang baiknya mudah-mudahan keterima, yang enggak baiknya buang jauh-jauh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Syihabuddin untuk pemberian materi kajian malam ini. Semoga yang guru kita sampaikan bisa kita resapi, kita dalami, dan nantinya kita bisa terapkan ataupun kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah doa, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Untuk doa kami mohon ya, Ustaz Syihabuddin untuk berdoa sekaligus menutup acara kajian malam hari ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita mensyukuri kemerdekaan yang artinya haul, ulang tahun para pejuang yang ke-80-nya. Mudah-mudahan kalaupun dia ada kesalahan sewaktu hidupnya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberkahkan kita semua untuk mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan ahli kubur kita pun sama diberikan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak yang sedang belajar, mudah-mudahan harapan kita sebagai orang tua, Allah berikan cerdas dalam berfikirnya, terang hatinya, sehat lisan, sehat badannya. Mudah-mudahan mudah diusahakan untuk membesarkan dan membiayai pendidikan tentunya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala li sahabati rasulil ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al sawa misla sawa bima qurna hadiatan ila arwahi al-mujahid Indonesia wa ila arwahi para jamaah wa ila arwahi hadil qarya ghafarallahu dzunubahum warhamhum wa'afihim wa'afwanahum waj'al jannata maswahum. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnati ma baliyati ma innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'bin wa la masyaqqatin wa la dhairin la nasabin innaka la kulli syai'in qadir.
اللهم سلمنا وسلم زوجتنا وسلم أولادنا وسلم أموالنا وسلم ما معنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.